Kia terbangun kaget saat sebuah benda menindih perutnya. Pekik Kia, dan saat bersamaan, tawa riang dari Baby L yang sudah berada di atas perutnya berhasil membuka mata Kia lebar-lebar. Astaga, Baby L disuruh istirahat gak mau, tapi tidur kayak kebo. Sindir sebuah suara yang sangat Kia kenal. Siapa lagi kalau bukan Marlon? Loh, kok aku bisa di sini? Tanya Kia menyadari di mana dirinya berada saat ini, yaitu di ranjang Baby L. Selamat pagi. Terdengar suara lembut seorang wanita lain yang menggema di kamar itu. Bu Shirley? Bu Shirley pagi itu memutuskan untuk datang ke rumah sakit setelah mendapatkan informasi dari Kia. Namun yang membuat kedatangan Bu Shirley berbeda adalah karena Bu Shirley didampingi oleh Axel. Astaga, maafkan ibu ya Kia, harus membuat kalian repot-repot menjaga Baby L, ucap tulus Bu Shirley. Mendengar hal itu, tentu saja Kia menepisnya. Enggak kok Bu, Kia enggak merasa direpotkan. Halo Kia, sapa Axel dengan ramah. Kak Axel, kakak juga datang. Iya Kia, ibu telepon Axel dan minta diantarkan ke sini, ucap Bu Shirley yang justru menjawabnya. Sekali lagi, makasih ya Pak Marlon sudah membantu Baby L, seru Bu Shirley kembali. Sama-sama Bu. Setelah menunggu konfirmasi dokter untuk kembali mendapatkan kondisi terkini dari Baby L, akhirnya Baby L sudah diperbolehkan untuk pulang. Kia pulang bersama Marlon sementara Axel membawa Bu Shirley dan Baby L kembali ke panti asuhan. Hubungan Marlon dan Kia layaknya roller coaster, naik dan turun setiap hari. Bahkan sepanjang perjalanan pulang pun keduanya tidak banyak bicara. Setelah menempuh waktu panjang, akhirnya mobil yang membawa keduanya pun memasuki halaman rumah mewah dan elegan itu. Kia dan Marlon turun bersamaan, bahkan mereka memasuki rumah secara beriringan. Namun, kehadiran sosok wanita cantik dengan memakai baju super ketat di ruang tamu mereka pun membuat mood Kia kembali buruk pagi itu. Natalie, panggil Marlon. Loh, Marlon dari mana kamu? Tanya Natalie penuh selidik. Kurang ajar, aku nggak boleh biarin Marlon makin dekat dengan perempuan ini, batin Natalie. Ada perlu apa kesini? Tanya Marlon balik. Oh iya, aku lupa. Ini aku mau balikin kartu kredit kamu yang kemarin kamu kasih ke aku, ujar Natalie mengeraskan suaranya, tentunya untuk memprovokasi Kia. Kartu kredit? Luar biasa Marlon. Sebenarnya siapa istri sahmu, ha? Pikir Kia. Saya permisi mau ke dapur, mau buat sarapan. Kia pun memilih menjauh dari Natalie dan juga Marlon. Ya sudah, kamu boleh pergi sekarang. Ini masih pagi Natalie, ucap Marlon. Apa kamu mengusirku Marlon? Balas Natalie. Natalie pun mengeluarkan senjata andalannya untuk membuat Marlon luluh. Bukan begitu. Aku ikut sarapan di sini ya, biar aku bantu istri kamu di dapur, seru Natalie dengan cepat. Dia sudah menyiapkan sebuah rencana jahat tentunya. Ya sudah, baiklah, cepat ke dapur, aku mau mandi dulu. Tanpa menunggu waktu lama, Natalie pun segera menghampiri Kia. Hai Kia, ucapnya. Ngapain kamu di sini? Tanya Kia heran melihat Natalie masuk sampai ke dapurnya. Wah, apa ini rumahmu? Marlon saja tidak melarangku. Dia menyuruhku membuatkan sarapan kesukaannya. Apa katanya? Dasar wanita aneh, seenaknya aja masuk dapur orang, batin Kia. Gak perlu, aku istrinya, jadi aku yang akan menyiapkan makanan untuk suamiku. Sindir menohok pun Kia berikan. Tenanglah Kia, aku tidak ingin meribut denganmu, aku akan membantumu. Kamu kan belum mengenal Marlon lama, sindir Natalie. Kia pun memilih mengalah dan tidak melanjutkan perdebatan. Apa kamu tahu bumbu makanan yang Marlon suka? Dia sangat suka dengan aroma ketumbar, ucap Natalie. Jadi aku sarankan pakailah ketumbar. Setelah selesai memasak, keduanya pun menyiapkan makanan di meja makan. Saat itu juga Marlon pun turun karena perutnya sudah terasa lapar. Wah, aromanya nikmat sekali, gumam Marlon. Kia dan Natalie pun tersenyum dengan makna yang berbeda. Selamat makan, ucap Kia. Satu persatu hidangan masuk ke dalam mulut Marlon. Sampai 15 menit berlalu tanpa sadar, tubuh Marlon merasakan gatal yang luar biasa. Kenapa ini? Apa aku salah makan? Atau alergiku kumat? Tapi, batin Marlon. Kamu kenapa? Marlon, are you okay? Tanya Natalie dengan cemas. Tubuhku tiba-tiba gatal sekali, ucap Marlon sambil terus menggaruk tangannya. Alergi kamu kambuh lagi, pekik Natalie.
Alergi? Alergi apa? Tanya Kia penasaran. Aku tidak bisa makan ketumbar dan... Astaga Kia, kamu jadi memasukkan bubuk ketumbar tadi? Potong Natalie dengan cepat menyela penjelasan Marlon atas pertanyaan Kia. Apa? Kamu memasukkan ketumbar, Saskia? Tanya Marlon. Tapi bukannya kamu suka dengan itu? Jawab Kia. Astaga Kia, geram Marlon. Natalie yang menyuruhku memasukkannya, tuding Kia dengan cepat. Tidak, bohong Marlon. Tadi aku sudah memperingatkan Kia untuk tidak memasukkan ketumbar. Aku bilang kalau kamu alergi dengan itu, ucap Natalie berbohong. Kamu bohong, kamu yang bilang tadi. Aku hanya ingin membantu kamu Kia, tapi kamu bilang kalau kamu istri Marlon, jadi kamu lebih tahu dan lebih berhak memasak untuk Marlon. Bahkan bubuk ketumbar juga ada di dapur kamu kan? Lalu kenapa kamu menuduhku seperti ini Kia? Lirih Natalie menunjukkan wajah sedihnya. Marlon semakin kesal dibuatnya. Benar begitu Kia? Aku hanya bilang kalau aku yang akan memasak untuk kamu, jawab Kia. Prak. Marlon memukul meja sekeras mungkin. Apa segitu inginnya kamu mendapat pengakuan menjadi istriku? Apa dengan menjadi istriku kamu tahu semua tentangku? Kamu tahu tentang apa yang harus aku makan dan tidak boleh aku makan, ha? Jawab aku. Apa ini? Tugas seorang istri dengan meracuni suaminya sendiri, Kia? Kembali goresan-goresan luka di hati Kia kembali bertambah. Di setiap kata-kata Marlon seolah pisau yang menghujamnya. Jangan menangis, kerjamu hanya bisa menangis saja. Marlon pun bergegas meninggalkan ruang makan menuju kamarnya. Marlon, aku akan membantumu, seru Natalie mengikuti Marlon. Kia terkesiap mendengar ucapan Natalie yang akan membantu suaminya di kamar. Meskipun Marlon menghinanya, namun Kia harus tetap mempertahankan pernikahannya. Dia pun berlari mengikuti Natalie dan Marlon. Marlon, sini biar ku bantu. Minggir Natalie, ucap Kia. Aduh, tekik Natalie sambil terduduk di lantai. Apa yang kamu lakukan Kia? Bentak Marlon. Marlon, bukan aku tidak mendorongnya, tapi dia yang... Berhenti bicara Kia, lebih baik keluar dari kamarku sekarang juga, seru Marlon. Enggak, aku enggak mau. Aku enggak akan membiarkan kamu dengan wanita itu di sini. Balas Kia teguh bertahan. Baiklah, biar aku yang pergi kalau begitu. Kia pun berusaha menahan langkah Marlon. Jangan pergi Marlon, minggir Zaskia, pekik Marlon. Marlon pun mendorong Kia secara tidak sengaja. Lirih Kia menahan sakit karena sikunya menghantam tempat tidur dengan sangat kuat, ditambah dengan Kia menggunakannya untuk menahan bobot tubuhnya. Namun suara kesakitan Kia bahkan tidak dihiraukan oleh Marlon yang terus melangkah pergi bersama Natalie. Non Kia, non gak apa-apa? Tanya Bibi yang khawatir melihat kondisi Kia. Bibi pun membantu Kia untuk berdiri. Sakit Bi, lirih Kia merintih kesakitan. Astaga Non, kenapa jadi begini Non? Mana yang sakit Non? Kia mencoba menggerakkan lengan sebelah kanannya. Rintihnya lagi. Non, apa ini yang sakit? Tanya Bibi. Iya Bi, tanganku sakit banget, lirik Kia. Kita ke dokter ya Non. Bibi takut kenapa-napa Non. Seru sang Bibi merasa begitu cemas. Meskipun Kia adalah atasannya, namun Bibi menganggap Kia sebagai anaknya. Sifat Kia yang tidak pernah memandang orang dari statusnya membuat Bibi begitu hormat dan juga sayang kepada Kia. Dan Marlon kenapa tega sekali membiarkan Non Kia seperti ini? Batin Bibi. Bibi dengan setia menemani Kia ke dokter untuk memeriksa lengan dan sikunya. Ternyata benar dugaan Bibi bahwa siku Kia retak karena berhantaman dengan benda keras, sehingga membuatnya harus mendapatkan perawatan dan digips untuk beberapa waktu. Non Kia sekarang istirahat aja, biar Bibi yang masak untuk nanti malam dan beres-beres rumah, ucap sang Bibi sambil memapah tubuh Kia kembali masuk ke rumahnya. Bi, Kia mohon jangan beritahu siapapun tentang kondisi Kia atau kejadian tadi, apalagi ke Mama Sasha dan juga Eza. Kia mohon ya Bi, pinta Kia dengan serius. Baik Non, Bibi janji nggak akan bilang sama mereka Non. Sama satu lagi Bi, Kia mohon jangan sampai Marlon tahu kondisi tangan Kia ya. Sebisa mungkin sampai gips ini dilepas. Kia nggak akan bertemu dengan Marlon. Kalau waktu sarapan, Bibi bisa bilang kalau Kia sudah sarapan. Begitu juga kalau waktu makan malam. Pokoknya jangan sampai Marlon tahu ya, Bi. Sekali lagi pinta Kia. Kenapa, Non? Bukannya Den Marlon harus tahu kondisi Non?
Bibi yakin dan Marlon kalau tahu juga akan merasa bersalah, Non, ujar sang bibi. Ucapan sang bibi benar ingin membuat Kia terkekeh saat itu. Bagaimana mungkin Marlon akan merasa bersalah, apalagi khawatir dengan dirinya. Tidak, Bi, aku bukan siapa-siapa dia yang pantas dikhawatirkan, jawab Kia seolah berkata bahwa dirinya baik-baik aja. Kia tetap memberikan senyuman yang terbaik. Yang sabar ya, Non. Bibi yakin suatu hari nanti dan Marlon akan menyesal karena sudah menyakiti Non, batin Bibi. Ya sudah, mari Non, Bibi antar ke atas. Sementara Marlon dan Natalie juga telah selesai dari dokter spesialis Marlon. Mereka berdua menuju apartemen pribadi milik Marlon. Marlon memilih kembali ke apartemen karena masih merasa kesal dengan sang istri. Terima kasih Natalie, tapi lebih baik kamu pulang aja karena aku mau istirahat, seru Marlon. Tapi aku mau temenin kamu Marlon, aku lagi nggak sibuk kok hari ini, rengek Natalie. Tidak apa-apa, pulanglah, sebentar lagi Romeo akan datang ke sini, balas Marlon. Sial, lagi dan lagi gagal lagi aku berduaan dengan Marlon. Mana ada pria gila itu lagi nanti, umpat Natalie dalam hatinya. Ya sudah, kamu istirahatlah. Kalau butuh apa-apa, kamu bisa menghubungiku. Aku pulang dulu ya, pamit Natalie. Saat Natalie akan keluar dari apartemen Marlon, tanpa sengaja dia berpapasan dengan Romeo yang baru sampai. Kehadiran Natalie di sana jelas saja membuat Romeo memandang sinis ke arah Natalie. Marlon benar-benar ya, dia membawa perempuan licik ini ke sini. Astaga, batin Romeo. Marlon, panggil Romeo. Hei, gak usah teriak-teriak. Kamu gila ya? Ngapain bawa wanita lain ke apartemen? Skak Romeo langsung kepada sepupunya itu. Natalie maksudmu? Dia yang bantu aku tadi ke dokter, jelas Marlon. Tapi apa kamu gak pikirkan bagaimana perasaan Zaskia kalau dia tahu, ha? Berhenti menyebut nama itu di depanku. Gara-gara dia alergiku jadi kambuh lagi, geram Marlon dengan kesal. Tapi bro, berhenti bicara atau keluar, ancam Marlon. Dasar, selalu saja mengancam bisanya. Aku kan hanya menasehatinya saja. Istri sahnya saja tidak pernah dia bawa ke sini, batin Romeo. Di rumah Marlon, detik berlalu begitu cepat. Jam seolah tidak berhenti terus memacu waktunya. Kia masih bertahan di dalam kamarnya karena dia pikir bahwa Marlon akan datang saat jam makan malam. Romeo, aku akan menginap di sini selama beberapa hari. Tolong ambilkan beberapa jasku dan beberapa berkas di rumah, seru Marlon. Kenapa nggak pulang aja sih? Udahlah, Kia kan juga nggak sengaja bro, ucap Romeo membela Kia. Udah, sana tolong ambilkan dan kamu juga tidur di sini. Perintah Marlon benar-benar keras kepala. Kepala batu, ego besar, sindir Romeo dalam hatinya. Romeo pun dengan segera meluncur ke rumah Marlon untuk mengambil keperluan Marlon. Malam Bi, sapa Romeo. Astaga, ada Dan Romeo, masuk Dan, balas sang bibi ramah mengajak Romeo untuk masuk. Aku nggak lama kok Bi, cuma mau ambil barang-barang Marlon, mau ke kamarnya, seru Romeo. Oh ya, Zaskia mana Bi? Oh, Non Kia, itu Dan, ada di kamarnya, jawab sang bibi. Ya sudah, aku ke atas dulu ya Bi, sekalian mau ketemu Kia, ucap Romeo. Namun bibi dengan cepat melarangnya. Anu Dan, jangan Dan, karena Non Kia lagi istirahat, jawab bibi gelagapan. Astaga, bisa gawat kalau Dan Romeo lihat kondisi Nona Kia, batinnya. Kenapa sih bibi, kok aneh ya? Kayak lagi nutupin sesuatu, pikir Romeo. Ya udah Bi, aku ke kamar Marlon aja deh, mau ambil baju-bajunya, seru Romeo dengan cepat. Syukurlah Dan Romeo nggak tanya macem-macem, batin bibi. Ya udah Dan mau minum apa? Biar bibi buatkan. Bi, buatin aku nasi goreng dong Bi, aku lapar nih, belum makan, ujar Romeo. Maaf Bi, tapi aku merasa ada yang bibi tutupin, jelas-jelas ini belum jam tidur Kia. Lebih baik bibi fokus di dapur dulu, biar aku bisa mengecek semuanya, batin Romeo. Astaga Dan, ya udah, bibi buatkan nasi goreng spesial buat Dan Romeo ya.
Bibi pun dengan cepat kembali ke dapur dan saat itulah Romeo juga berjalan ke atas ke kamar Kia terlebih dahulu. Tok tok tok, Kia, Kia, ini aku Romeo. Kia begitu terkesiap mendengar suara Romeo. Kia, tolong bantu aku dong. Marlon menyuruhku mengambil berkas dan bajunya. Tolong bantu aku ya, aku nggak bisa menemukannya, seru Romeo. Astaga, bagaimana ini? Kalau aku keluar, nanti Kak Romeo melihat tanganku, gumam Kia. Cepat berpikir, Kia. Kia akhirnya menemukan cara untuk bisa tetap menemui Romeo. Dia mengambil selembar kain dan dia pakai untuk menutupi tangan kanannya, namun membiarkan tangan kirinya tetap terlihat. Setelah dirasa cukup, Kia pun menemui Romeo. Ceklek, Kak Romeo, sapa Kia. Kamu nggak apa-apa, Kia? Tanya Romeo penuh selidik. Mata Romeo seolah alat pelacak yang sedang mendeteksi seluruh tubuh Kia. Aku nggak apa-apa, Kak. Oh ya, Kak Romeo mau cari apa? Cara dia memakai kain itu cukup mencurigakan, pikir Romeo. Oh, bantu aku cari jas buat Marlon, jawab Romeo. Oh, dia tidak pulang, tanya Kia. Tergambar jelas raut wajah kekecewaan dan kesedihan di wajahnya. Iya Kia, tenang aja, aku akan menemaninya terus, dia aman bersamaku. Ucap Romeo mencoba membuat hati Kia tidak bersedih lagi. Kalau begitu aku sih yes, hehehe, kekeh Kia. Aku tahu kesedihanmu Kia, tapi kamu memilih tetap tersenyum dan menyimpan kesedihanmu sendiri, batin Romeo. Kini Kia dan Romeo sudah berada di dalam kamar Marlon. Kia berusaha menahan posisi kain supaya tidak turun, sambil tangan yang satu bergerak membantu Romeo. Romeo pun semakin dibuat penasaran dengan tangan Kia. Romeo bukanlah Marlon yang acuh dan tidak memperhatikan sekitar. Kebalikan dari Marlon, Romeo sangat memperhatikan bahkan sampai detail. Rasa penasaran yang memuncak membuat Romeo menarik dan membuka kain yang melindungi tangan Kia. Astaga Kia, begitu terkejutnya Romeo. Apa yang terjadi dengan tanganmu?